bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian. Silakan subscribe untuk dapat informasi pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin zibalin walam yubda bi bismillah. Pada hadis yang lain, kullu amrin zibalin walam yubda bihamdallah. Setiap amal baik tidak dimulai dengan bismillah, tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, maka amalnya berputus. Oleh sebab itu, agar pertemuan kita ini dianggap amal baik, tidak terputus pahalanya, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka oleh sebab itu kita senantiasa bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua umatnya, laisa minna man lam yarham saghirina, bukan umatku bagi yang tidak sayang pada yang muda, wa man lam ya'rif syarafa kabirina, dan barang siapa yang tidak hormat kepada yang tua. Maka oleh sebab itu, agar kita dianggap umat Nabi Muhammad SAW, kita umat Islam, saya menghormati abang-abang saya atau kakak-kakak saya yang melihat video ini. Dan yang saya sayangi adik-adik semua, khususnya mahasiswa saya di UIN Araniri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang menyimak video ini. Baik, karena ini pertemuan pertama kita tidak bahas lebih jauh tentang materinya. Kita hanya perkenalan, kontrak kuliah, dan metode penilaian saya. Kemudian beberapa tips belajar khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Dan di akhir video saya akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan kalian, baik itu berhubungan dengan materi kita ataupun pertanyaan-pertanyaan umum yang kalian tanyakan di kolom komentar. Biasanya seperti semester sebelumnya, saya datang ke kelas, kita belajar tatap muka. Hari ini melalui video ini saya sampaikan beberapa materi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan perlu saya sampaikan kepada kalian semua bahwa video pertama ini berlaku untuk semua mata kuliah dengan saya. Karena ini sifatnya umum ya, jadi nanti kalian bisa praktekkan saat kalian belajar apa saja dengan dosen yang lain juga. Mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk ke perkenalan ataupun ke metode belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Kenapa kita perlu berdoa ya? Ya, supaya ilmu yang kita dapat hari ini berkah dan bermanfaat. Pernah nggak kebayang kita belajar saat kita kanak-kanak, ilmunya mudah kita serap dan bermanfaat, serta kita ingat sampai hari ini? Ya, saat kita kanak-kanak, saat kita SD, saat kita TK, kita rutin dibimbing oleh guru untuk berdoa sebelum belajar. Nah, ketika kita mulai remaja, kita sudah mulai sibuk dengan ilmunya, kita lupa berkahnya. Maka kita biasakan lagi, kita coba berdoa sebelum belajar. Setiap belajar apa aja, setiap melakukan semua hal baik, ayo kita berdoa, kita mohon sama Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita usahakan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin sebagian dari kalian sudah kenal dan ada juga yang belum kenal. Saya perkenalkan, nama saya Dedi Iskandar, SIMM bin Haji Insinyur Jarimin bin Haji Ismail. Boleh kalian panggil Pak Dedi. Lahir di Rukoh, Banda Aceh, 30 tahun yang lalu. Sekian perkenalan tentang saya. Dan selengkapnya bisa dilihat di akhir video karena saya mau share sedikit bagaimana metode saya belajar. Karena dalam banyak hal, terutama pada keahlian tertentu, saya pelajari secara otodidak, artinya saya belajar mandiri. Dan saya lebih senang fokus tanya ke Google atau YouTube daripada kuota internetnya habis kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, pada saat COVID-19 ini, artinya pada saat musibah dunia ini, kalian harus bijak menggunakan data internet kalian. Jangan kalian habiskan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalian pakai kuota internet kalian untuk belajar, untuk menonton video ceramah di YouTube, belajar menambah wawasan, menambah ilmu agama, nonton ceramah Ustadz Abdul Samad. Bagus, banyak hal-hal yang positif yang bisa kalian gunakan dengan kuota internet kalian. Buka sosial media boleh nggak, Pak? Boleh. Mubah. Dilihat berjam-jam untuk berita yang tidak penting, itu yang makruh. Dan berlama-lama dengan yang makruh, itu hukumnya haram. Maka jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Main game boleh nggak, Pak? Boleh. Cuma kalau sudah berjam-jam, berhari-hari teringat game, itu berarti kalian yang sudah dipermainkan sama game. Main sebentar, lalu matikan. Cari permainan-permainan yang tidak ada maksiat di dalamnya. Sekarang lagi banyak game-game yang haram. Hati-hati. Khusus untuk game-game yang difatwa haram oleh ulama, maka itu sudah jelas haram. Dan game-game yang mengandung perjudian atau pornografi, itu tidak perlu tunggu fatwa ulama karena Quran sudah mengharamkan. Hadis sudah mengharamkan. Jangan kalian bilang, Pak, ini kan tidak ada fatwa ulama, haram. Yang sudah jelas judi, yang sudah jelas ada pornografi, maka itu sudah haram. Jangan kalian buang-buang waktu untuk game.
Jangan sampai kecanduan game. Kami nggak candu, Pak. Cuma rindu aja. Jadi, mainnya sebentar saja, buka sosial media sebentar. Ayo mulai sekarang kita ubah pola pikir kita ubah mindset cara berpikir kita. Kita istirahat bukan dengan hal-hal yang tidak perlu, tapi kita coba belajar hal-hal yang baru. Misalnya kita menyukai sesuatu tapi kita belum mampu, kita coba belajar. Sekarang banyak di YouTube, di Google atau di mana saja di internet kita bisa belajar kreativitas baru. Misalnya Bapak yang sebelumnya suka di dunia visual, grafis, desain, sekarang coba belajar buat video seperti ini. Itu belajarnya otodidak, hanya di YouTube dan di Google. Jadi apa salahnya kalian juga yang punya kreativitas, kalian belajar di YouTube, kalian coba upgrade diri kalian agar bisa lebih baik. Kalian manfaatkan waktu dengan melihat hal-hal yang baru. Jangan pernah takut pelajari hal yang baru. Mungkin pada hal tertentu kita merasa takut untuk belajar hal yang baru yang bukan bidang kita sama sekali. Ingat, mungkin boleh jadi itu bukan bidang kita, tapi di situ rezeki kita. Maka kita jangan pernah puas dengan apa yang sudah kita punya atau sudah kita bisa lakukan. Kita terus belajar hal yang belum mampu kita lakukan. Mungkin itu sedikit motivasi. Next kita masuk ke tips belajar. Tips yang pertama yaitu kuatkan niat. Niat tidak hanya saat kita beribadah wajib, tapi setiap hal baik yang akan kita lakukan, kita niatkan karena Allah. Mungkin hari ini kita sedang semangat-semangatnya belajar, tetapi tidak ada yang menjamin kita semangat belajar setiap hari. Setiap hari kita semangat belajar, tapi belum tentu kita tahu apa yang mau kita pelajari. Kita tahu apa yang mau kita pelajari, belum tentu kita mampu memahami. Kita mampu memahami, belum tentu kita mampu mengingatnya kembali. Maka kita niatkan sahaja aku belajar karena Allah. Kita mohon sama Allah. Ya Allah, jadikan semua yang saya pelajari bermanfaat bagi saya dan bagi orang lain di masa yang akan datang. Karena bagi Allah mudah. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita mohon kepada Allah, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha mengabulkan doa-doa hambanya. Kita berdoa, Ya Allah, jika hati ini keras untuk menerima ilmu, lembutkan ya Allah. Jika ingatan ini lemah, kuatkan ya Allah. Jika saya kesulitan, mudahkan ya Allah. Jika sudah diniatkan karena Allah, sudah memohon kepada Allah, bagaimana janji Allah, pada'uni fastajib lakum, maka nggak ada alasan kita gagal, nggak ada alasan kita lemah, nggak ada alasan kita takut, nggak ada alasan kita mengalami kesulitan. Untuk tips yang kedua yaitu kita tumbuhkan rasa ingin tahu. Kalau bahasa kalian sekarang kepo. Kalian yang selama ini senang kepoin kegiatan sehari-hari artis di YouTube, yang selama ini berjam-jam kepoin story selebgram dari ujung ke ujung, mulai sekarang kita ubah cara kepo kita kepoin pelajaran. Kita cari tahu sebanyak-banyaknya tentang pelajaran. Kita belajar bukan karena disuruh. Kita belajar bukan karena diperintah. Kita belajar bukan karena tugas kuliah. Kita belajar bukan karena dosen atau guru. Kita belajar karena kita yang pengen tahu. Kita belajar karena kita mau nambah ilmu. Jadi ada atau tidaknya tugas kuliah bukan masalah, kita tetap belajar.
Kenapa pada hal-hal yang melalaikan justru kita senang? Karena setiap hal-hal yang membuat kita lalai, syaitan terlibat di dalamnya. Syaitan buat semakin indah saat kita membuang-buang waktu pada hal yang tidak berfaedah sama sekali. Justru pada hal-hal yang ibadah kita cenderung malas. Misalnya belajar. Ketika kita niatkan, saya belajar karena Allah. Hal tersebut membuat kita mendapat pahala yang banyak di sisi Allah. Bahkan itu bermanfaat bagi kita. Kita justru lalai di situ. Kita merasa tidak betah pada pelajaran. Merasa itu beban yang berat. Merasa itu tugas. Ingat, Allah berikan banyak kemudahan, banyak keindahan pada hal-hal yang wajib dan sunat. Kenapa justru kita cenderung menikmati keindahan pada hal-hal yang makruh? Bahkan kita merasa nyaman melakukan hal-hal yang haram. Syaitan gak mau kita sukses. Semakin banyak orang gagal di bumi ini, maka semakin penuh neraka. Maka kita semua berubah menjadi lebih baik. Kita mencari tahu, mencari ilmu karena Allah. Semakin banyak kita tahu, Allah semakin senang kepada kita. Kita cari senangnya Allah di bumi ini. Mudah-mudahan Allah kasih tempat yang terbaik di akhirat nanti. Untuk tips ketiga yaitu kita manfaatkan media informasi untuk belajar. Percaya nggak kalau dosen kalian, guru kalian, abang-abang kalian itu kuliah sampai ke luar negeri cuma buat nyari ilmu? Kenapa? Karena ada buku di pustaka di luar negeri, nggak ada di pustaka kita. Ada ilmu yang mereka dapat di luar negeri, nggak ada di negara kita. Nah, sekarang semua ilmu pengetahuan tentang dunia ada di genggaman kalian. Semua buku, semua jurnal, semua ilmu pengetahuan ada di internet. Tinggal kalian mencari di internet, kalian bisa menambah ilmu pengetahuan kalian. Misalnya kalian buka buku dalam bahasa Inggris, kebetulan belum bisa bahasa Inggris. Sekarang ada Google Translate. Mau buku dalam bahasa Inggris, buku dalam bahasa Jerman, buku dalam bahasa Belanda, bahasa Rusia, semua bisa kalian pelajari dengan adanya teknologi informasi seperti sekarang. Kita contohkan ya, biasanya di hari pertama dosen akan memberikan silabus atau SAP atau RPS atau apalah namanya, itu berisi rencana belajar untuk kalian selama 1 semester. Nah, sekarang gunakan media di tangan kalian, buka handphone kalian, buka Google, ketik silabus Febi UIN misalnya. Nah, akan keluar seperti ini. Semua mata kuliah yang kalian ambil bisa kalian lihat di sini. Kita contohkan ya satu. Kita coba misalnya kalian ngambil mata kuliah sistem perbankan konvensional misalnya. Kita lihat di mana posisinya. Ya, kita tekan link zip file. Selanjutnya akan ada perintah download. Kalian download dulu. Setelah itu kalian buka filenya. Akan terlihat seperti ini. Kita langsung fokus ke materinya. Dan ini kita anggap tips yang keempat, yaitu kita harus melakukan pemetaan ya. Kita buat semacam peta pikiran atau mind mapping seperti biasa. Setiap semester saya ajarkan mind mapping. Kenapa kita perlu petakan? Karena materi kalau tidak kita petakan seperti file yang tidak punya folder ya. Artinya berserakan. Ya, kita coba kelompokkan. Judul mata kuliah kita buat sebagai topik utama dulu. Selanjutnya kita lihat submateri. Di sini ada 7 ya. Yang nomor 1 kita lihat konsep uang menurut Al-Ghazali, Al-Maghrizi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, David Ricardo. Di bawahnya ada konsep time value of money.
Dan konsep economic value of time kita anggap ini, karena ini berhubungan dengan uang, kita anggap subtopiknya uang. Dan poin nomor 2 kita baca dulu. Poin pertama, pengertian bank, sejarah perbankan, jenis-jenis bank, kegiatan-kegiatan bank, penilaian kesehatan bank, rahasia bank, dan sanksi administrasi. Ini kita anggap berhubungan dengan bank. Yang ketiga, kita baca dulu pengertian sumber dana bank, simpanan giro, simpanan tabungan. Kita anggap subtopiknya pendanaan bank. Nomor 4, kita baca pengertian bunga bank, faktor mempengaruhi suku bunga, komponen-komponen menentukan bunga kredit. Kita anggap suku bunga bank. Lalu kita baca nomor 5, pengertian jasa bank lainnya, keuntungan jasa-jasa bank, jenis perubahan suku bunga. Mungkin ini berhubungan dengan produk pembiayaan bank ya. Nomor 6 di bawahnya kita baca sejarah lahirnya Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia, tugas-tugas Bank Indonesia, hubungan dengan pemerintah. Mungkin ini kita buat judul materinya Bank Sentral ya. Selanjutnya kita baca di bawahnya nomor 7, International Monetary Fund, International Bank for Reconstruction and Development, Islamic Development Bank, dan Asia Development Bank. Ini kita anggap lembaga keuangan internasional. Sekarang kita punya 7 sub materi yang akan kita pelajari. Kalian boleh menambahkan sendiri apa-apa yang kalian temukan di internet. Misalnya yang tidak tertera di sini, kemudian kalian jumpai di internet, kalian boleh menambahkannya lagi. Karena ilmu itu nggak terbatas ya. Selanjutnya kalian cari bahan sebanyak-banyaknya di internet tentang ke semua submateri ini. Dan kalian kelompokkan seperti Bapak jelaskan di awal tadi. Sampai ke yang paling detail. Ingat, dalam proses mind mapping ini kalian buat dari yang umum ke yang paling khusus atau mendetail. Mungkin itu saja tips yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita bahas kontrak kuliah kita. Kita total semua 16 pertemuan dalam keadaan normal. Tapi dalam keadaan COVID-19 ini kita diharuskan mengikuti protokol kesehatan, kita kuliah, kita belajar secara daring ya. Di sini tertera ujian akhir semester akan dinilai 40%, ujian tengah semester 25%, tugas akan dinilai 25%, dan kuis akan dinilai 10%. Dan kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75% dari total tatap muka. Nah, kita tidak ada pertemuan tatap muka, nanti kita akan bertemu di Google Meet atau di Google Classroom, atau kita akan bertemu di aplikasi Zoom. Itu saja kontrak kuliah kita. Selanjutnya metode penilaian. Bisa kita lihat aturan metode penilaiannya. Nilai ujian mata kuliah ditetapkan dalam rentang nilai antara 0 hingga 100. Berdasarkan rentang nilai tersebut, maka nilai yang diperoleh mahasiswa dibagi dalam beberapa kategori, yaitu A, jika nilai Anda 90 hingga 100, A-, jika nilai kalian
85 hingga 89, B plus 78 hingga 84, B 72 hingga 77, B min 68 hingga 71, C plus 65 hingga 67, C 60 hingga 64, D nilai kalian itu 50 hingga 59, dan E antara 0 hingga 49. Nah, itu dia nilainya. Saya berharap semuanya dapat A, tetapi terlepas daripada nilai, kemampuan kalian, ilmu kalian jauh lebih penting daripada nilai yang saya berikan. Saya tidak bisa menjamin kalian akan menjadi orang sukses, karena itu bukan wilayah saya, karena itu bukan wewenang saya. Itu hak Allah yang bisa menjamin kalian sukses, kalian berhasil. Saya ikut mendoakan sebagai orang tua kalian. Saya berdoa semoga kalian semua, baik yang dapat nilai tinggi, baik yang dapat nilai pas-pasan, semua saya doakan agar ilmu yang kalian peroleh berkah, bermanfaat, serta kalian berhasil di masa yang akan datang. Coba kalian buat mind mapping perencanaan untuk 1 semester ke depan, mata kuliah kalian buat menjadi topik utama, kemudian kalian cari tahu di internet apa-apa saja yang perlu kalian ketahui tentang mata kuliah kalian buat di selembar kertas A3 HVS, dan semua yang dijelaskan di materi itu kalian cari bahan sebanyak-banyaknya dengan referensi di mana saja, tidak terbatas dari apa yang saya ajarkan, tapi kalian bisa juga mencari sumber-sumber referensi yang lain, kalian cari buku-buku yang lain. Kalian kumpulkan bahan semua, kalian cari tahu sebanyak-banyaknya, semakin banyak kalian tahu maka semakin baik. Kalian buat di selembar kertas, tidak perlu kalimat-kalimat yang panjang, cukup pemetaan yang baik. Mungkin itu tugas untuk kalian. Nanti kalian kirimkan ke email Bapak. Setelah siap, kalian fotokan, kalian kirimkan ke email deddiiskandar@gmail.com dengan format nama, unit berapa. Dan di akhir video ini saya juga ingin sampaikan, jika kalian ada pertanyaan, baik pertanyaan umum sehari-hari ataupun pertanyaan terkait dengan materi, bisa kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Silahkan subscribe untuk dapat informasi pertemuan selanjutnya. Saya akhiri pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.